Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Selamat berjumpa kembali di program Bible Study Online CK7. Program yang mendorong kita untuk terus bertumbuh dalam iman dan pengertian yang benar akan firman Allah. Haleluya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Mazmur pasal yang ke-66 dengan perikop nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Ini adalah suatu nyanyian Mazmur yang dinyanyikan di hadapan Tuhan oleh umat Allah, ya, di bait Allah tentu saja. Nah, Bapak Ibu salam Tuhan, sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari angkat hatimu, angkat suaramu di hadapan Tuhan kita, puji, kita sembah Allah yang baik itu. Terima kasih, kami bersyukur Engkau melayakkan kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami datang hampiri tahta kasih karunia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Sanggup pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang terlalu ajaib kami rasakan dari hari ke hari. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahkan saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat pemeliharaan dari Tuhan saja. Kami mengucap syukur ya Tuhan, baik kami secara pribadi maupun kami secara keluarga pun kami berjemaat gereja Tuhan. Kami semua dalam keadaan baik-baik karena berkat Tuhan saja. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Urapi dan berkati kami semua, sehingga apa yang kami baca, kami renungkan, kami dapat lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Mazmur pasalnya yang ke-66, nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Dalam Alkitab saya halaman 620. Nah, Mazmur 66 ini dibagi menjadi 3 bagian.
Bagian pertama adalah dari ayat pertama sampai yang ke-7, dan kemudian bagian kedua ayat 8 sampai 12, dan bagian ketiga adalah ayat 13 sampai 20. Kita usahakan kita baca semua sampai habis bagian-bagian tersebut, ya. Mazmur ini merupakan ucapan syukur, ya. Nyanyian ucapan syukur, lalu mengajak semua orang untuk memuji Tuhan. Mengajak semua yang mendengar, semua yang pernah menyaksikan perbuatan Tuhan, bahkan semua bangsa diajak untuk memuji Tuhan. Untuk mengucap syukur dalam segala hal atas semua anugerah dan kasih setia Tuhan. Baik yang Allah telah kerjakan di waktu lampau, di waktu sekarang, dan bahkan di waktu yang akan datang. Sebab Allah itu baik untuk selama-lamanya. Bahwasanya kasih setianya nyata dan melimpah dalam kehidupan kita. Nah, kalau Mazmur sebelumnya, Mazmur 65, ini bicara mengenai pengalaman pribadi dan pengalaman umat dengan Tuhan. Lalu mereka mulai mengucap syukur dengan kerendahan hati, mengakui bahwa Tuhanlah sumber segala berkat. Oleh karena Tuhan saja, maka mereka bisa menikmati berkat-berkat Allah. Tanah, ladang, ternak, semua diberkati oleh Tuhan. Semua sungguh-sungguh dari perbuatan tangan Tuhan. Kali ini tidak hanya pribadi, tidak hanya umat Tuhan yang disuruh, yang dihimbau untuk memuji menyembah Tuhan. Tetapi seluruh dunia, seluruh bangsa, siapapun, semua orang diajak untuk memuji menyembah Tuhan. Jadi mari kita baca ayat pertama sampai ayat yang ke-7 lebih dahulu. Saya akan pandu kita membaca setiap bagian ini. Untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur. Bersorak-soraklah bagi Allah hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Mazmurkanlah namamu. Selah. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukaria karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Nah, bahwa seluruh bangsa dihimbau untuk memuji Tuhan. Semua orang, satu keluarga, satu komplek, satu keturunan, satu wilayah, satu negeri. Semua bangsa hendaklah memuji Tuhan. Ini ajakan luar biasa bersifat global. Tidak hanya lokal saja atau pribadi. Karena apa? Karena kemuliaannya. Allah menyatakan kemuliaannya. Sebab apa yang diperbuat oleh Allah di tengah-tengah orang Israel itu didengar, disaksikan juga oleh bangsa lain. Ya, mereka mendengar dan mereka gemetar. Bapak Ibu salam Tuhan, ketika dua pengintai itu mengintai Yeriko, lalu orang Yeriko gemetar mendengar apa yang dilakukan Allah terhadap orang Mesir. Dan bagaimana umat Allah itu bisa menyeberangi Laut Tiberau dengan tanah yang kering. Wah, itu luar biasa. Ya, sampai-sampai orang-orang atau bangsa-bangsa yang ada di sekitar wilayah tempat orang Israel melewatinya itu takut, gentar mendengar perbuatan Tuhan yang luar biasa, kuasa Tuhan yang nyata di tengah-tengah orang Israel. Kuasanya dipertontonkan, orang yang mendengar menjadi gemetar dan takut. Mereka berusaha melawan tetapi ditaklukkan, ditundukkan.
itu karena kuasa Tuhan. Lalu tidak hanya kuasanya yang dinyatakan secara dahsyat, tetapi karena Allah itu memang Allah yang baik. Perbuatan kasih-Nya dahsyat, hebat, nyata di tengah-tengah umat Tuhan dan juga di antara semua yang hidup. Jadi bukan cuma orang percaya, bukan cuma umatnya yang menyaksikan, melihat, mengalami, tetapi seluruh mata semua yang hidup juga melihat, mengalami. Itu namanya penyataan umum. Menikmati sinar matahari, menikmati hujan, menikmati hasil alam, semua hasil laut dirasakan. Semua makhluk hidup bisa melihat dan mengagumi bahwa Tuhan itu hidup sesungguhnya. Tuhan itu nyata. Ya. Memuji dan menyembah Tuhan adalah suatu kehormatan bagi orang percaya. Kehormatan yang tertinggi. Bahkan pemazmur di sini mengajak untuk semua ciptaan dapat memuliakan Tuhan. Sebab ini adalah panggilan yang tertinggi dari semua yang hidup. Untuk bisa datang mendekat kepada Allah, memuji dan menyembah Tuhan. Dan ketika mereka datang memuji menyembah Tuhan, pujian itu, pengagungan itu sungguh-sungguh hanya ditujukan kepada Tuhan saja. Kepada namanya yang kudus. Sehingga nama Tuhan itu dihormati, disegani, dikagumi. Kemuliaan bagi namanya. Jadi bagian pertama dari pasal 66 ini, yaitu ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Ini sangat berkorelasi dengan Injil kasih karunia, Injil Kristus Yesus di dalam perjanjian baru. Ya, Injil itu harus didengar. Kabar baik itu harus diberitakan ke seluruh bumi. Supaya semua makhluk bisa mendengar, semua makhluk bisa sujud menyembah, semua makhluk bisa percaya dan juga diselamatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ini kerinduan Allah di dalam perjanjian lama. Bahwa melalui perbuatan tangannya kepada orang Israel. Kuasanya, kasihnya, cintanya. Kuasanya dipertontonkan bagi mereka dan seluruh bumi mendengar apa yang diperbuat oleh Allah bagi Israel. Mendorong mereka untuk takut, hormat kepada Tuhan. Dan mereka sujud menyembah kepadanya. Nah, untuk dapat memuji, untuk dapat sujud menyembah kepada Allah, untuk dapat percaya kepada kuasa dan kedahsyatan Tuhan, maka semua bangsa itu diperintahkan untuk melihat pekerjaan-pekerjaannya. Pekerjaan-pekerjaan Allah yang telah dikerjakan di waktu lampau dan di waktu saat itu. Bapak Ibu Tuhan, semua yang diperbuat oleh Allah itu menunjukkan betapa Dia ajaib. Betapa Dia itu kuat, gagah perkasa. Dan betapa Allah itu menolong, menghibur umatnya. Di tengah kesulitan, kesusahan, Allah buka jalan. Sehingga semua perbuatan itu yang diminta bangsa-bangsa bisa melihat apa yang Allah perbuat itu, menggetarkan hati mereka. Membuat mereka gentar, membuat mereka juga bahkan takut. Lalu mereka sujud di hadapan Tuhan. Semua musuh-musuh umat Allah gemetar di hadapan Allah. Betapa Allah kita hebat dan luar biasa. Haleluya. Lalu bagian kedua, yaitu ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Mari kita baca bagian ini. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Nah, bahwa ayat 8 sampai 12 ini merupakan ajakan kepada bangsa-bangsa sekali lagi untuk memuji Allah karena perbuatan baik
yang telah diperbuat Allah kepada umatnya. Dan itu adalah perbuatan yang sangat-sangat istimewa, sangat luar biasa, dan hanya orang Israel yang mengalaminya. Bangsa lain tidak mengalami. Allah itu mengasihi semua makhluk, iya. Semua yang hidup dikasihi oleh Allah. Semua bangsa dicintai oleh Allah. Tetapi terhadap umatnya, kasihnya itu dialami secara mendalam. Kenapa? Pengalaman unik, pengalaman istimewa dari umat itu. Betapa Allah berpihak kepada mereka, betapa Allah menolong mereka, betapa Allah memberi mereka jalan keluar, menyelamatkan mereka. Ini adalah perbuatan yang sangat istimewa. Kenapa Allah lakukan itu? Karena terikat dengan perjanjian yang kekal. Ini disebut covenant kepada leluhur-leluhur Israel. Dia sudah mengikat lebih dahulu. Sebelum Allah menyatakan kuasanya bertindak mencintai mengasihi mereka, Allah sudah mengikat perjanjian lebih dahulu. Dan bagiannya dia adalah Allah yang setia. Dia pasti menggenapinya. Umatnya yang seringkali melupakan. Tetapi Allah tidak melupakan umatnya. Umatnya bisa tidak mengasihi Allahnya. Umatnya bisa lupa akan Allahnya. Umatnya bisa menjadi murtad. Tetapi Allah tidak pernah menolak umatnya. Allah tidak pernah sama sekali membuang mereka. Allah tidak pernah sama sekali kemudian melupakan mereka. Meninggalkan mereka. Kasihnya, pertolongannya melimpah dan mengalir demikian dahsyat di tengah-tengah kehidupan umatnya. Dengan tangan yang kuat, Allah membebaskan Yerusalem dari kepungan Sanherib yang kejam, yaitu Raja Asyur. Karena konteks ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12 ini bicara mengenai kondisi orang Israel, khususnya bangsa Yehuda ketika sedang diancam ya, atau dikepung oleh Sanherib. Yerusalem sedang dikepung oleh Sanherib. Allah berperang mengganti umatnya. Zaman Hizkia waktu itu, Tuhan kemudian membebaskan orang Yehuda. Tuhan meluputkan mereka dan mempermalukan Sanherib. Ya, kondisi-kondisi tertentu sengaja Tuhan izinkan untuk menguji hati umat, untuk menguji iman, menguji kesetiaan umat. Kita juga bisa mengalami kondisi seperti itu. Allah mengizinkan kita untuk berada seperti di tengah-tengah jaring. Ya, mau lari ke kanan, ada perangkap. Mau lari ke kiri, ada perangkap. Mau ke depan, ke belakang, semua perangkap ada di mana-mana. Tuhan izinkan kita berada di situasi yang sulit. Kita diizinkan oleh Tuhan mengalami hinaan. Kepala kita dilangkahi orang. Itu bicara mengenai harga diri diinjak. Dianggap remeh. Dipandang rendah. Juga menghadapi masalah-masalah yang sulit. Kita dibuat tak berdaya dalam segala hal. Ya. Nah, kondisi-kondisi ini Tuhan bisa izinkan kita alami. Bahkan nyaris binasa. Tetapi lihat bahwa Allah itu menolong. Allah itu mengangkat. Allah itu ada di pihak kita, membela kita. Dia maju berperang ganti kita. Dan kemudian dia memulihkan kehidupan kita. Ini Allah yang luar biasa. Allah yang mengasihi umatnya. Semua perbuatan-perbuatan itu menjadi pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. Dan ini tentu kalau kita luput, kita dibebaskan, kita dipulihkan, ini menjadi kesaksian besar bagi semua orang. Orang mendengar dan kagum, wow, Allahmu hebat ya. Dulu kamu dihina loh, dulu kamu diejek, dulu kamu tidak dianggap. Kamu itu dipandang, ya siapa sih kamu? Dan masalah yang rumit yang membelit hidupmu, keluargamu, aduh itu sangat-sangat sulit untuk keluar dari kondisi tersebut. Tetapi kamu bisa luput ya, kamu bisa dipulihkan ya, kamu luar biasa ditolong oleh Tuhan ya. Nama Tuhan sekali lagi diagungkan, dimuliakan. Kamu disembuhkan ya, alami mujizat. Aduh hebat Tuhanmu ya, hebat sekali, dahsyat ya. Semua itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bahwa
perbuatan kasih Allah secara nyata, spesifik, dan istimewa itu dirasakan oleh orang-orang yang dikasihinya. Nah, pemazmur dalam hal ini ingin menjelaskan ya sejelas-jelasnya supaya orang itu bisa menyaksikan apa yang Allah perbuat di tengah-tengah umatnya. Untuk apa Allah membiarkan umatnya mengalami semua keadaan yang sulit itu atau mengizinkan ya perkara-perkara yang berat, perkara-perkara yang menyulitkan umat itu. Ternyata pemazmur mau mengajak semua pembaca mengambil waktu untuk merenungkannya lagi. Sekarang ini kan kita baca bagian ini, ayat 66. Dulu dalam konteks orang Israel, orang-orang itu harus mendengarkan nyanyian mereka, lalu duduk merenungkan, iya ya dulu Tuhan tolong ya, luar biasa ya. Dan sekarang mereka juga disertai ditolong oleh Tuhan. Kenapa Hizkia bisa diluputkan oleh Tuhan dan menyanyikan mazmur ini? Kenapa? Karena dulu telah terjadi pertolongan Tuhan yang nyata. Di ayat pertama sampai yang ke-7 menggambarkan dulu peristiwa lampau. Allah telah berbuat sesuatu yang ajaib. Dan kini di masanya ketika Sanherib datang menggerogoti, merongrong, mengancam, dia bersandar kepada Tuhan. Dia ingat Tuhan, lalu terjadi suatu reformasi yang luar biasa. Ya, untuk kembali mengasihi Tuhan dan sujud menyembah Tuhan saja. Dan Tuhan menolong dia, menolong umat Yehuda. Wow, ini menjadi kesaksian kepada bangsa-bangsa bahwa orang Israel, orang Yehuda punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Lalu bangsa-bangsa merenungkan. Semua umat duduk merenungkan kembali bahwa perbuatannya, kasihnya, itu luar biasa kepada umatnya. Apa yang dilakukan di masa lalu, sekarang ini terjadi. Dan percaya, ke depannya juga Tuhan turut campur tangan. Karena itu ada kata selah. Selah, ada 2 kali di sini ya. Dia di ayat yang sudah kita baca. Dan kemudian nanti di ayat yang ke-15 juga ada kata selah. Artinya apa? Berhenti sejenak. Merenungkan kembali. Ketika Anda berada dalam keadaan sulit, keadaan berat, keadaan susah, keadaan terjepit, dipermalukan, kondisi sakit, tertindih dengan beban yang berat. Ingat, renungkan kebaikan Tuhan. Ambil waktu sejenak, selah, berdiam diri di hadapan Tuhan. Renungkan. Bukankah engkau dulu pernah ditolong? Bukankah engkau dulu pernah dikeluarkan dari keadaan yang sulit? Bukankah dulu engkau pernah dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan? Bukankah firman-Nya ya dan amin? Kita ingat semua janji Allah. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat mujizat yang pernah kita alami. Ingat hal-hal kecil Tuhan juga campur tangan dan menolong kita. Maka dari situ roh kita akan kembali terbakar. Iman kita kembali akan bangkit. Dan kita berseru memanggil nama Tuhan. Bersyukur, sujud, menyembah kepadanya. Memuliakan Tuhan. Kita kembali yakin bahwa kalau dulu Tuhan pernah menolong saya, sekarang juga Tuhan akan menolong saya. Dan ke depan nanti Tuhan juga akan tetap menolong saya. Sebab Dia Allah yang sama, yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ini menunjukkan keagungan kemuliaan Tuhan. Saya percaya setiap kita pasti punya pengalaman yang manis dengan Tuhan. Ya toh? Pasti punya pengalaman yang manis dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan telah meluputkan kita dari bahaya, celaka, maut, mara bahaya, menyembuhkan penyakit kita, memulihkan hubungan yang sudah retak, ya keadaan yang membebat kita, yang mengikat kita, Tuhan itu kembali memulihkan kita. Dia memelihara hidup kita. Pengalaman-pengalaman seperti itu membuktikan bahwa Tuhan itu ajaib, Tuhan luar biasa, Tuhan hidup. Kita cuma disuruh percaya, lalu mengucap syukur, memuji, membesarkan nama Tuhan. Bapak Ibu dalam Tuhan, pertanyaannya begini. Seberapa sering Anda dan saya mengingat ulang akan kasih setia Tuhan? Mengingat akan kebaikan yang luar biasa itu.
Setiap kali kita mengalami masalah hidup, masalah pergumulan datang menekan hidup kita, pergumulan besar merongrong kita, masihkah Anda percaya bahwa Yesus Tuhan menyertaimu? Masihkah engkau percaya bahwa Ia memberi sukacita ganti duka cita yang kita alami? Masihkah engkau bersyukur bahwasanya Ia baik, Allah yang setia, Allah yang terus mengasihi kita? Karena itu, belajar dari apa yang telah kita alami dahulu. Maka dari situ kita akan semakin yakin bahwa Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Bahwasanya kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Bagian ketiga, yaitu ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan buat kita sekali lagi. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa kurban-kurban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah, aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Nah, sang pemazmur memuji Allah karena apa yang dialaminya sendiri mengenai kebaikan Allah kepada dia secara pribadi, secara khusus. Nah, Bapak Islam Tuhan, terutama dalam menjawab doa-doa ya dari pemazmur ini. Si pemazmur adalah saksi dari kebaikan Allah. Dia merasakan sendiri betapa Tuhan itu baik, menolong dia, memberkati hidupnya, menyelamatkan dia. Dia tidak hanya bersaksi, Bapak Islam Tuhan. Dia tidak hanya menceritakan apa yang dia dengar atau apapun itu. Tetapi ia sendiri mengalami langsung semua kebaikan Allah. Dia merasakan langsung dahsyatnya kuasa dan luasnya kemurahan Allah atas hidupnya. Nah, ini keren ya. Bapak Ibu Islam Tuhan, Alkitab yang kita baca sesungguhnya adalah catatan otentik dari perbuatan Allah dalam hidup pribadi, keluarga, umat, dan bangsa. Sehingga menjadi kesaksian bagi kita. Jadi ini pengalaman-pengalaman nyata, pengalaman yang real. Dialami langsung setiap pribadi itu dengan Tuhan yang dia sembah. Karenanya itu pemazmur mengajak kita untuk mengalami hal yang sama. Caranya apa? Kenal dulu Tuhan, percaya Dia. Selanjutnya kalau kita mengalami hal ini secara langsung, barulah kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Sangat sulit bagi seseorang yang tidak mengalami kebaikan Tuhan lalu mengatakan bersaksi Tuhan itu baik loh. Enggak, cetek sekali dia punya pernyataan itu. Dan sungguh tidak punya otoritas, punya wibawa, punya kuasa yang dahsyat. Tetapi setiap orang yang telah mengalami kuasa pertolongan Tuhan dan dia menyaksikan bahwa Tuhan itu baik, hatinya akan meluap dengan rasa syukur. Rohnya akan bergetar. Membuktikan bahwa apa yang disampaikannya adalah karena kasih karunia Tuhan yang telah dia alami sungguh-sungguh nyata. Dia telah merasakan bagaimana diselamatkan dari dosa, dari maut, dari penderitaan, dari kesesakan hidup. Karenanya itu Bapak Islam Tuhan, dari apa yang kita baca ini, pemazmur mengajak semua pembaca, semua orang harus mengalami Tuhan lebih dulu dalam hidup. Mengalami Yesus di dalam hidup. Bagaimana engkau dipulihkan, diselamatkan, disembuhkan, diberkati. Semua pengalaman-pengalaman itu dengan Tuhan menolong engkau untuk menjadi saksi dimanapun engkau berada. Jangan hanya bersaksi, ya, tetapi menjadi saksi itu lebih penting. Setelah kita menjadi saksi, baru kita bisa bersaksi apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita.
Alami dulu secara nyata Tuhan itu dalam hidupmu. Alami Tuhan, alami keselamatan sungguh-sungguh, alami pertolongan sungguh-sungguh. Alami bagaimana Allah mengizinkan engkau berada di lubang yang sangat dalam. Keadaan yang sulit, keadaan yang berat, kesulitan, kesusahan. Namun kemudian Tuhan menolong mengangkat kita. Kesaksian itu akan memberkati banyak orang. Dan membuat nama Tuhan dipermuliakan. Bahwasanya kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dari pengalaman pribadi, pengalaman keluarga, pengalaman satu gereja, pengalaman satu bangsa, nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu bagi kami pada hari ini. Kami melihat bahwa Tuhan itu baik. Kami merasakan bahwa kuasa kasih cinta-Mu itu dahsyat dalam kehidupan kami. Baik secara pribadi, keluarga, maupun dalam kul dan berjemaat. Sama-sama kami melihat sungguh Engkau dahsyat. Lalu kami bersaksi, menyaksikan semua apa yang kami alami. Karena di tengah kesulitan, keadaan sulit, keadaan berat, keadaan susah, Tuhan menolong kami. Bahkan Engkau menyelamatkan kami dari kebinasaan yang kekal. Karena itu mulut kami tidak henti-hentinya menyaksikan kebaikan-Mu. Kami mau bersaksi akan apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Sebab kami adalah saksi dari perbuatan kuasa-Mu. Kami adalah saksi dari kebaikan-Mu. Kami adalah saksi dari cinta kasih-Mu yang luar biasa itu. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya semua orang yang mendengar, menyaksikan hidup kami, mereka diberkati. Mereka akan percaya kepada Tuhan dan mereka diselamatkan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, berkati umat-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah berkat serta anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia. Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.